Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Kasyamsi tadharul aini mu'udin sawirana wa lukil tarfamin alamin. Ya Rabbi bin Mustafa lima qasidana wa yudana ya wasi'an karami. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qawmun niyamun tasallau anhu bil khulami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Wa mablagul ilmi fihi annahu bashar wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi fid-dharain amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Para jamaah sekalian, kita masih diberi berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat afiat, berbagai kenikmatan yang kita tidak mampu menghitungnya. Maka marilah berbagai kenikmatan itu kita arahkan untuk kenikmatan itu mendapatkan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan berbagai amalia ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan jangan sampai kenikmatan itu justru menghantarkan kita kepada laknat dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita berupaya untuk bisa istiqomah di dalam beribadah baik wajib maupun sunnah dalam keseharian kita sebagai bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus menunaikan kewajiban kita kepadanya. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa sedang umatnya yang setia, istiqomah, senantiasa mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, malam ini kita akan membicarakan tentang keutamaan sholat sunnah ba'da wudu. Sholat sunnah ba'da wudu. Ini amalan yang merupakan ringan di dalam melaksanakannya bagi yang biasa, tetapi akan menjadi berat bagi yang tidak biasa. Di sisi lain, amalan ini akan menghantarkan kita kepada balasan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada saat Bilal bin Rabah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya
tidak ada perintah dari Rasul untuk melaksanakan sunnah ba'da wudu, tetapi ini ternyata sudah diamalkan oleh Rasulullah SAW oleh Bilal bin Rabah. Maka suatu ketika Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril, Rasulullah mendengar ada suara terompah di dalam surga, dan itu ternyata terompahnya Bilal bin Rabah. Dan akhirnya Rasulullah bertanya, "Wahai Bilal, apa amalanmu? Kok sampai aku mendengar terompahmu di surga walaupun kau belum memasukinya?" Artinya masih hidup. Akhirnya dengan tersinggung malu, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa senantiasa istiqomah di dalam sholat sunat ba'da wudu, atau di dalam fikih disebut sebagai sunnatul syukuril wudu, sholat sunat syukur wudu. Karena wudu ini amalan baik, amalan sunnah, bahkan bisa jadi amalan wajib manakala kita melaksanakan sholat. Karena syarat sholat itu suci. Nah, untuk suci hadas kecil, maka yang dilakukannya adalah wudu. Nah, dengan begitu maka Rasulullah memberikan respon positif, artinya amalan itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW, walaupun sebelumnya amalan itu tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, para jamaah sekalian, malam ini kita membaca hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya agak panjang, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Uqbah radhiyallahu anhu qala, kanat alaina ri'ayatul ibli faja'at thawbati ar'aha farahtuha bi'ashir fatraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhaddithu an-nasa wa atraktu min qawlihi ma min muslim yatawaddahu wa yuhsinu al-wudu'ahu thumma yaqumu wa yusalli rak'ataini yuqbilu 'alayha biqalbihi illa wajabat lahu jannah. Faqultu ma ajalda hadha fa idzan qalu yaqulu baina yadayhi allati qablaha al-wudu wa nadartu fa idza Umar bin al-Khattab fa qala inni ra'aituka qad jita anifan ay'an wa ma sami'ta ma qala qalbun qablahu. Qala sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddahu falyulimul aw yusbighul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabus samaniyatu yudkhilu fi ayyiha sya'a. Pada jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa sholat sunat ba'da wudu itu adalah menjadi perintah dari Rasulullah SAW. Di sini disebutkan ma min muslimin yatawadda, barang siapa seorang muslim yang yatawadda wudu wa yuhsinul wudu, menyempurnakan wudunya, yaqumu fa yusalli rak'ataini, kemudian setelah wudu itu ia berdiri untuk melaksanakan sholat, yaitu sholat 2 rakaat sesudah wudu, illa wajabat lahul jannah, maka baginya wajib untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini adalah ia tawaddu wa yuhsinu, wudunya dengan baik, wudunya dengan sempurna. Makna wudu dengan sempurna itu adalah melakukannya
bukan saja yang wajib, wudu itu kan ada yang wajib, ya. Kalau tidak dibasuh, tidak sah wudunya. Jadi dalam surat Al-Baqarah disebutkan, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum." Wajib wudu itu atau rukun wudu yang manakala tidak dilakukan batal wudunya. Yang pertama, faghsilu wujuhakum, membasuh wajah, membasuh wajah. Dan membasuh wajah ini pun ada batasan-batasannya, yaitu min sya'ri ra'si, artinya batas tubuhnya rambut. Tidak boleh untuk membasuh wajah itu hanya sebagian wajah saja, tidak bisa. Dan bahkan kalau misalnya ibu-ibu karena bedaknya terlalu tebal ya sampai enggak menyentuh kulit wajah, bisa jadi wudunya tidak sah. Maka yang wajib membasuh wajah. Fagsilu aydiyakum ilal marafiq, membasuh kedua tangan, ilal marafiqi, sampai siku, sampai pergelangan siku, itu wajib. Kalau tidak membasuh itu tidak sah wudunya. Famsahu bil ru'usikum, yang ketiga membasuh sebagian rambut kepala. Artinya rambut kepala yang dibasuh ini harus tembus sampai kulit kepala atau berada di bagian kepala. Kalau rambutnya gondrong yang diusap bagian depannya, ujungnya, manakala rambutnya ditarik, ya yang dibasuh itu keluar dari lingkaran kepala, maka wamsahu bi ru'usikum tidak sah. Kalau tidak sah, ya kalau tidak sah membasuh sebagian rambut kepala, tidak sah wudunya. Maka ada sebagian pendapat dibasahi semua dari depan belakang. Ya kalau basah-basah semua ya repot. Kalau di rumah mungkin bisa pakai aduk, kalau di jalan ya agak repot. Tapi Imam Syafi'i cukup membasuh sebagian rambut kepala. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai ke ka'bain, mata kaki, dan tidak boleh cuma ujung jari-jari kaki. Jadi membasuh itu yang wajib. Nah, yang dimaksud yang awal kalau fayuhsin wudu'ahu adalah dilakukan hal-hal yang sunnah. Ya, kesunahan wudu itu diantaranya yang membasuh telinga, ya, atau sebelum itu mungkin cuci tangannya dulu, tangan, terus berkumur, terus menghirup air hijau, ya, menghirup air hijau, kemudian membasuh wajah itu 3 kalikan, ya, tidak sekali usap. 3 kali sekali usap sesungguhnya boleh, yang penting sudah merata di wajahnya, ya, 3 kalikan. Terus membasuh telinga, kedua telinga, ini semua pekerjaan sunnah. Kalau tidak basuh telinga tidak apa-apa, wudunya sah. Karena yang wajib tadi cuma 4, wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian sebagian rambut kepala, ya, kemudian yang keempat adalah kedua kaki sampai mata kaki. Maka barang siapa yang wudunya seperti itu, disempurnakan wudunya, kemudian fasalli raka'ataini, dia kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, yuqbilu alaihi qalbihi, ya, dengan tentu saja sholat menghadapkan hatinya kepada Allah, ya, artinya khusyuk, ya. Maka illa wajibat lahul jannah, tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ma'adwada hada, wah, alangkah indahnya kalimat ini, artinya penyampaian Rasulullah yang
Barang siapa berwudu dengan sempurna, maka ia berhak baginya. Kemudian sholat 2 rakaat, maka berhak baginya yaitu surga. Kemudian ditambah lagi, qala sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddu fa yuhdiru aw yusbihul wudu. Apalagi kalau di antara kalian semuanya, ma minkum min ahadin yatawaddu, yaitu berwudu tadi dengan sempurna, aw yusbihul wudu, dan yang asli yusbihul wudu juga sama, artinya perhatikan tata cara wudu yang baik. Kemudian setelah itu, setelah wudu, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, doa wudu berarti kan. Nah, doa wudu itu kan seperti itu. Kalau yang lain, hadis lain ditambahin Allahumma ni'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Waj'alni Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu tambahannya. Tapi di sini disebutkan setelah wudu dengan sempurna itu, kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabus samaniyatu yudkhilu min ayyatiha sya'a. Maka siapa yang melakukannya seperti itu, tidak ada balasan kecuali Allah membukakan abwabus samaniyah, 8 pintu surga. Yudkhilu min ayyatiha sya'a, masuklah ke dalamnya dari pintu mana yang dia kehendaki. Nah, para jemaah sekalian, memang kitab ini kitab tentang keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan wudu yang sempurna, kemudian sholat 2 rakaat, ya, kemudian membaca syahadat tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah setelah wudu, kemudian sholat, maka tidak ada balasan pantas baginya. Allah akan bukakan 8 pintu surga, kemudian yudkhilu min ayyatiha sya'a, silakan masuk ke pintu 8, pintu yang kehendaki. Masya Allah. Maka mari para jemaah sekalian, saya dan kita semua jangan tidak pernah melakukannya, ya, dan jangan tidak pernah melakukannya, walaupun mungkin tidak istiqomah di dalam pelaksanaannya, tapi setidaknya pernah melakukan. Ya. Bahasa pernah melakukan bahasa sunat wudu. Ya. Kalau waktu ada masuk ke masjid misalnya kan, wudu di masjid, waktu masih cukup, boleh. Habis tahiyat al-masjid baru sholat wudu, atau sholat wudu sunat wudu dulu baru tahiyat masjid, boleh. Kalau wudu di rumah terus sunat wudu baru ke masjid, boleh juga. Ya, kalau istiqomah, insya Allah ganjarannya sangat besar. Setidaknya ayo kita lakukan. Ya. Niatnya usolli sunnatal wudu raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Atau bahasa kita sendiri ada masalah, niat sholat sunat wudu atau sunnatul syukuril wudu raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. 2 rakaat. Apa yang harus dibaca? Nah, di dalam sini ada penjelasan bahwa rakaat pertama sesudah Fatihah membaca surat Al-Kafirun, suratnya pun pendek. Rakaat kedua setelah Fatihah disunatkan membaca surat Al-Ikhlas. Nah,
ringan ya, ringan. Bagi bapak-bapak yang belum pernah, ayo kita laksanakan. Mudah-mudahan ini karena sunnah Rasulullah SAW, mari kita laksanakan. Apalagi bisa istiqomah di dalam melaksanakannya. Luar biasa apabila yang Allah berikan kepada kita ya. Kemudian itu salat sunat wudu, dalilnya cukup jelas dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah tadi. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan ini kalimat yang indah, maksudnya pekerjaannya ringan tetapi pahalanya sangat besar. Menjadi berat kalau tidak biasa, tapi kalau sudah biasa, kalau sudah biasa itu menjadi ringan. Bahkan di beberapa hadis disebutkan, hadis yang disebutkan, kalau waktunya enggak cukup karena mungkin sudah mengkowang dan seterusnya, maka sunat wudu itu boleh digabung. Kalau kita mau tahiyatul masjid, ya, tahiyatul masjid boleh digabung. Ya, dalam arti kita berniat antara sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunat wudu. Hanya sholat sunat wudu itu dibolehkan selama bekas wudunya belum kering. Ya, bekas wudunya masih ada. Kalau udah kering sudah hilang. Ya, sebagian besar berpendapat seperti itu. Nah, jadi selama bekas-bekas wudu, mungkin di wajahnya atau di rambutnya atau di telinganya atau di tangannya, di kakinya masih ada basah bekas wudu, bekas usapan wudu, maka masih berlaku sunnah wudu. Tapi kalau sudah kering, ya sebagian ya bukan sholat sunnah wudu, sholat yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya. Para jemaah sekalian, selanjutnya hadis tentang sholat tasbih. Ya, sholat tasbih. Di sini disebutkan bahwa di antara keutamaan dan kemuliaan umat Muhammad SAW adalah disunatkannya sholat tasbih. Ya. Nah, kesunahan sholat tasbih ini sering saya sampaikan dulu, bahwa kalau mampu tiap hari sekali, satu hari satu kali, kalau tidak setiap minggu sekali, kalau tidak mampu tiap bulan sekali, kalau tidak tiap tahun sekali, kalau juga tidak maka seumur hidup sekali. Nah, alhamdulillah kita ini sudah berkali-kali ya, utamanya di bulan suci Ramadan ya, di bulan suci Ramadan. Nah, kira-kira nanti tahun 2022 kita supaya peningkatan ibadah, mungkin insya Allah setiap akhir bulan ya, setiap malam minggu itu malam apa ya? Malam minggu apa malam Jumat? Setelah tasbihnya malam Jumat lah ya, atau Jumat di awal bulan. Kalau akhir bulan itu saya suka diundang di masjid lain. Setiap malam Jumat awal bulan pada Isya kita melakukan sholat tasbih. Dan sholat tasbih ya tentu bagi yang mau, yang tidak mau ya ada apa-apa. Jadi upayakan kita mengikutinya karena fadilahnya sangat-sangat besar. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, dan Ibnu Majah, bahwa Abdurrahman bin Bushr al-Hakim pernah bercerita kepada mereka berdua bahwa Musa bin Abdul Aziz menuturkan kepada Al-Hakam bahwa Al-Hakam berkata dari Ikrimah dan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib. Artinya Rasulullah pernah berwasiat kepada pamannya, yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas, paman Rasulullah SAW. Ya Abbas, ya Abbas, ya Ammahu, wahai Abbas, pamanku, gitu. Ala u'tiyaka ala an amlahuka, alla uhibbuka, alla af'alulaka. Maukah aku tunjukkan, aku beri sesuatu, kalau sesuatu itu kamu lakukan, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang pertama kali, dosa yang kamu lakukan, dan bahkan dosa yang terakhir yang baru saja kamu lakukan. Bahkan boleh jadi dosa itu sudah kamu lalaikan, maka dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fadilah melakukan sholat tasbih. Ya, dengan fadilah melakukan sholat tasbih. Masya Allah. Walaupun khitobnya itu pembicaraan Nabi kepada Ibnu Abbas, tapi kita Muhammad SAW berhak untuk memperoleh fadilah itu, karena sesungguhnya khitobnya atau ucapan Rasulullah SAW itu bermakna sunnah, ya, bermakna amalan yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, maka kalau selama ini setiap bulan Ramadan, ya karena di sini kan kalau bisa tiap hari, kalau nggak tiap hari tiap minggu, kalau nggak tiap minggu tiap bulan, kalau nggak tiap bulan tiap tahun, dan tiap tahun ya alhamdulillah kita kebanyakan sudah ya. Dan setidak-tidaknya seumur hidup sekali. Dan dalam rangka menambah amalnya ibadah, maka insya Allah nanti 2022 malam Jumat bulan pertama kita akan melakukan sholat tasbih 4 rakaat yang sebagaimana biasa kita laksanakan di masjid kita ini. Dan tentang tata caranya, saya kira kita sudah paham ya. Misalnya niatnya sholli sunnat tasbih rakaatain mustaqbilal qiblati adaan ma'muman yang makmum. Kalau nanti Pak Nur atau Pak Rani atau Pak Suki mau imamnya, dibedakan hanya imaman saja. Sholli sunnat tasbih rakaatain mustaqbilal qiblati dan imaman dan gitu. Atau yang jamaah makmum dan makmuman. Nah, tata caranya ada 2 sebenarnya, tapi yang sudah biasa kita lakukan yaitu setelah takbiratul ihram kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca iftitah, terus membaca surah Al-Fatihah, membaca surat, baru membaca tasbihnya pada saat berdiri itu 15 kali. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wahdah. Ya, karena di sini disebutkan faraqta minal qira'ati bi awwali rak'atin wa anta qa'imun kullu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah khamsa asyara marratin. Nah, jadi pada saat berdiri setelah baca suratnya surat apa saja selain Fatihahnya. Fatihah dulu baru sudah. Setelah itu baca sebanyak 15 kali. Summa tarakahu fataqullaha wa antarakum asyra. Setelah setelah selesai 15 rukuk. Nah, setelah baca doa rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, baru baca lagi asyra 10 kali. Ya. Tsumma tarfa ra'saka min rukuk fataquluha asyra. Setelah rukuk berdiri namanya iktidal.
namanya iktidal. Pada saat selesai baca doa iktidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd misalnya, atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta syai'atu. Sebelum kita turun sujud, kita baca lagi asron 10 kali, 10 kali, baru turun sujud. Nah, setelah sujud baca doa sujud subhana rabbiyal a'la hamdi, kemudian baru baca lagi 10 kali. Nah, setelah baca 10 kali kemudian duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini warfa'ni. Sebelum sujud kedua baca dulu 10 kali. 10 kali. Kemudian sujud yang kedua, setelah baca sujud baca lagi tasbih sebanyak 10 kali. Alhamdulillah wa la ilaha. Nah, kemudian duduk istirahat karena mau melanjutkan rakaat kedua. Ya. Di sini juga disebutkan Tsumma tarfa'u ra'saka fataqulu laha ashraq wa dhalika khubsun wa sab'una fi kulli rak'atin taf'al dzalika fi arba'i raka'atin. Nah, baca duduk istirahat dulu, baca lagi 10 kali. Baca 10 kali. Sehingga dalam satu rakaat itu disebutkan khamsun wa sab'una fi kulli rak'atin. Satu rakaat itu adalah 75 tasbih, ya, 75 kali tasbih. Berdiri 15, ya. Kemudian i'tidal, rukuk 10 berarti 25, i'tidal 10 berarti 35. Kemudian sujud pertama 10, 45. Kemudian duduk di antara sujud, ya, 10 berapa? 55. Sujud lagi 10, 65. Terus duduk istirahat 10, 75. Nah, maka di dalam bacaan tasbih itu dalam 4 rakaat di sini disebutkan intinya dalam satu kali sholat tasbih fi arba'i raka'atin, 4 rakaat itu 300 kali, ya. Kalau tadi satu rakaat itu 75, berarti 2 rakaat 150. Dan di sini fi arba'i raka'atin dilaksanakannya 4 rakaat, maka menjadi total pembacaan tasbih itu sebanyak 300 tasbih. Masya Allah. Jadi begitu besar fadilahnya tentang sholat tasbih. Maka insya Allah 2022 setiap malam Jumat pertama di awal bulan kita tambahkan amalan sunnah, yaitu sholat tasbih, untuk memperbanyak amalnya ibadah kita. Dan secara waktu ya sebentar ya, dibanding nonton bola kemarin, nonton bola lama ya, sebulan dulu ditambah istirahat, ditambah perpanjangan waktu, lama itu. Tapi Pak Asep tegar terus nonton. Coba kalau sholat tasbih itu paling dasar seperempat jam, tidak sampai ya. Kebiasaan. Kalau biasa saya enteng sebenarnya, enteng. Kalau nggak biasa, jadi di sisi lain para jemaah sekalian, bahwa barang siapa yang membaca kalimat-kalimat zikir, utamanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka itu ganjarannya seperti burung yang terbang, kemudian burung itu masuk ke laut, nyelam di laut, kemudian timbul lagi
terus burung itu merupakan mengkipas-kipaskan sayapnya, maka sebesar cipratan dari sayap-sayap burung itulah itu pahala kebaikan bagi orang yang memperbanyak subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Sedikit amalan tetapi fadilahnya sangat besar. Maka sebelum tidur ada itu anjuran. Ya, kita sebelum tidur pertama ya tentu baca doa. Ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Habis itu baca sholawat 3 kali. Dan sholawat ini juga untuk seluruh anbiya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala jami'il anbiya wal mursalin. Tambahin itu. Ya. Tambahin itu. Jadi sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya wal mursalin. Setelah itu doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ada 3 kali. Habis itu hatamkan Quran dengan cara membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ya. Surat Al-Lahab 3 kali. Ditambah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lebih bagus. Setelah itu baca ayat kursi. Setelah baca ayat kursi, baru supaya lengkap kita menjadi orang Islam yang sempurna, membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu juga hadis lain disebutkan fadilahnya dapat pahala haji. Haji juga itu yang dibaca banyak tasbih. Maka dapat syafaat Rasulullah, dapat ampunan diampuni oleh saudara-saudara kita kaum muslimin, kemudian hatam Quran, kemudian ayat kursi, ya, yang fadilahnya sangat luar biasa, juga termasuk di dalamnya adalah penuh ampunan dan dapat pahala haji dengan membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Mari kita istiqomahkan amalan-amalan itu. Dan tentu saja waktu-waktu luang kita, ya kalau tadi subuh itu, bahwa orang-orang yang dicintai Allah akan senantiasa ingat kepada Allah, akan senantiasa berpikir kepada Allah. Artinya berpikir, ya sholat, kemudian melafalkan kalimat-kalimat thayyibah yang zikir, ya. Dalam kehidupannya senantiasa ingat akan ciptaan Allah, kekuasaan Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah senantiasa ingat kepada Rasulullah dengan dibuktikan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sholat tasbih ini dapat kita laksanakan, dan walaupun sudah setiap tahun kita lakukan atau mungkin juga bapak-bapak ada di rumah melakukan, tapi secara berjamaah di Masjid Nurul Salam, insyaallah tahun depan kita akan lakukan setiap malam Jumat pertama pada setiap bulannya. Demikian. Dan yang tadi yang pertama tentang sholat wudu, ayo kita laksanakan yang belum pernah, ya, yang tidak pernah melakukannya, karena sangat fadilahnya sangat besar. Hanya ini yang kita bicarakan pada pengajian ini. Mungkin ada yang ditanyakan. Ada macam? Baru tahu kalau ada sholat sunnah wudu, Pak Ustaz. Baru tahu, kasihan dulu. Baru tahu ya, tapi tidak apa-apa ya. Jadi sudah ya, mari dipraktekkan, praktek. Ya. Banyak ilmu kalau nggak praktek, kapok juga. Ya. Baru udah pernah, baru tahu juga enggak. Tapi itu yang perlu Ustaz. Lebih afdal wudu dulu atau tahiyatul masjid dulu? Ya, kalau
waktunya ada dan kondisi yang memungkinkan artinya bekas wudhu kering boleh pakai mana yang dipilih. Ya, bahkan di kampung boleh kalau waktunya tidak cukup. Ya. Nah, kalau waktunya cukup, kan Rasulullah perintah itu jangan kalian duduk sebelum idza dakhala masjid, manakala kalian masuk masjid, fala yaqum, jangan duduk tsumma qabla rak'ataini, sebelum sholat 2 rakaat. Sholat apa saja? Walaupun ada sebagian disebut sebagai sholat tahiyatul masjid, kecuali di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid, yang ada adalah tawaf sunnah. Tawaf sunnah. Nanti kita boleh masuk masjid, duduk di sini misalnya kan, terus tahiyatul masjid, terus tahiyat sunnatul wudu, kemudian tahiyatan masjid. Kenapa tahiyatan wudu didahulukan? Nanti takut kering, kan? Bekasnya sudah hilang. Terus kemudian tahiyatan masjid. Ada satu hal yang mungkin agak dilupakan karena sebagiannya. Masuk masjid di samping membaca doa Allahumma ftahli abwaab rahmatik, terus langsung nawaitu i'tikaf. Ya, diniati. Kalau nggak diniati nanti pahala i'tikafnya nggak dapat. Ya kan? Diniati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang dimulai dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ftahli abwaab rahmatik, nawaitu i'tikaf fil masjid sunnatan lillahi ta'ala. I'tikaf itu bukan hanya pada 10 terakhir di bulan Ramadan, nah, masuk masjid, ya kecuali masuk masjid untuk sound system. Ya, kalau i'tikaf itu kan namanya ada berhentinya, ada berzikirnya. Kalau datang mau nyapu, tapi boleh kan sebelum nyapu duduk dulu, sholat tahiyat masjid dulu, nanti dapat. Tapi kalau datang terus langsung nyapu, nggak dapat itu. Nah, iya, datang masuk masjid betul sound system, ya nggak ada duduknya, ya, kayak gitu. Kalau itu seandainya nggak ada masjid, Kalau sholat wudu di mana saja, di rumah boleh. Sholat wudu di rumah boleh. Tadi kan pertanyaannya antara tahiyatul masjid sama sunnatul wudu. Nah, kalau dari wudunya di sini kan wudu di sini misalnya kan, boleh sunnatul wudu. Kalau wudunya di rumah, mau sholat wudunya di rumah ya boleh. Baru masuk masjid langsung setelah doa tadi Allah Ta'ala bahwa ketika fil masjid sholat ta'ala baru sholat 2 rakaat, itu namanya sholat tahiyatul masjid. Ya. Yang gitu maknanya. Sudah pernah menonton? Karena kita melakukan tahiyatul masjid apa? Tadi itu kadang masjid adanya musola gitu Ustaz. Loh, sholat tahiyatul sholat Hanya Mas Nur tuh sholat dua-duanya. Kalau bukan masjid tidak bisa. Nah itu jadi sholat Masjidnya ini. sholat ini. Berarti tanya nabinya nggak usah. Nanti pertanyaan itu agak melebar, tapi ada benarnya pertanyaan itu karena boleh jadi kesempatan masuk itu bukan masjid tapi musola. Musola itu apa sih? Musola itu musola, tempat sholat. Sekarang masjid, apa masjid itu? Enggak, maaf ya, salah bahasa. Masjid itu adalah dari kata sajadahnya sejudu, masjidah, sujud. Gitu. Jadi masjid tempat sujud. Ada lagi masjid jami. Masjid jami, masjid besar yang dipakai Jumatan. Kenapa besar Jumatan? Karena bisa menampung setidaknya 40 jamaah. Kalau musola nggak lazim dibagi Jumatan. Kenapa? Biasanya musola kecil. Nah gitu. Nanti kita insya Allah kita bicara. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.
dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين ربنا يا كريم يا رحمن يا رحيم اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا من رزقك وخشيتك ولك حلالا طيبا رب زدنا علما نافعا وارزقنا من خشيتك من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إنك اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجتنا بهذا الجمال بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة التعليم بهذا المسجد برحمتك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا الحمد لله رب العالمين لك يا الله ودنا الله يرفعين لك وصلاة والله فيك أخذ الطريق السلام عليكم ورحمة الله